Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saya Sri Nur Hayati dan saya Irmala Trismawanti. Kami akan membagikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Irma. Apa kabar ini hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini Ibu akan melaksanakan post coaching ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu. Ya. Dan saya di sini bertugas sebagai observer ya Bu ya, atau supervisor. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching, ini adalah yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ya Bu ya. Ya. Nah, dalam proses coaching ini nanti saya akan mengamati ya Bu antara Ibu dengan sebagai coach, dan nanti juga saya akan mengamati coachee ya sesuai dengan rubrik penilaian coachee, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Ya. Kemudian apakah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee atau tidak ya Bu ya. Dan saya juga akan mengamati bagaimana coachee merespon pertanyaan Ibu, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu ajukan atau belum ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga jangan lupa ya Bu, dari proses coaching ini harus sesuai dengan proses konsep coaching ya Bu ya. Di antaranya itu kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah Bu, sebelum kita melakukan proses coaching ya Ibu dengan rekan Ibu, ada sedikit yang akan saya tanyakan sedikit Bu nih. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini ya Bu ya? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, berarti ada 3 ya Bu ya? Ya. Mendengar secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan kemudian melakukan kehadiran penuh ya Bu ya? Nah, kemudian kira-kira dari ketiga kompetensi ini, mana yang akan Ibu lakukan atau yang akan lebih Ibu spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya lebih tekankan yaitu tentang mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan itu dapat berbobot dan mendengarkannya secara keseluruhan atau secara aktif begitu Bu. Oh iya Bu, berarti dari ketiga kompetensi itu jadi yang kembangkan itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya. Kemudian kira-kira apa sih indikator ketercapaian yang Ibu harapkan nanti? Untuk indikatornya sendiri, saya ingin coaches mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga ingin tahu langkah-langkah coaches dalam menyelesaikan masalahnya itu seperti apa gitu Bu. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi Ya, dan dan langkah-langkahnya. Baik Ibu ya, terima kasih atas jawaban Ibu. Nah, sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching bersama dengan coachee dengan penuh rasa tanggung jawab Ibu ya, dan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi Ibu ya. Nah, baik, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Begini, katanya Ibu ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Kira-kira itu apa Bu? Iya Bu, ini Bu, saya pengen berbagi atau ya mengurangi rasa kebingungan saya Bu ya, terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi anak-anak di kelas saya itu sudah istilahnya menggunakan berbagai macam pendekatan, model gitu, sampai ke latihan yang sangat detail ke anak-anak. Tapi kenapa ya kok hasil belajar mereka perubahannya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu Bu. Jadi kok cuma segini ya yang berubahnya, kok cuma segini yang bisa ya anak-anak gitu. Kenapa gitu, apa yang harus saya perbaiki, itu seperti itu Bu. Terus selama ini yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah-masalah dari siswa Ibu di sekolah itu bagaimana? Ya, awalnya saya pertama sih saya tanyakan ya Bu ya ke anak-anak saya di kelas gitu kan. Saya sampaikan hasil hasil penilaian, misalkan hasil ulangan mereka gitu. Sampai saya menanyakan kenapa bisa seperti ini, dan mereka juga kadang bingung menjawabnya seperti apa gitu. Cuman mereka mengeluhkan bahwa
ngerti, ibu aku yang bagian itu susah bu, bagian itu susah dihafalnya dan aku nggak ngerti ini hitungannya gimana ya bu ya. Nah, jadi anak-anak tuh kembali lagi ke ini tuh materinya atau ada apa cara saya yang menyampaikannya yang kurang pas atau apa gitu bu. Saya gitu bu, masih ya masih saya belum dapat benang merahnya gitu bu. Iya. Berarti perasaan ibu dalam menghadapi permasalahan anak itu bagaimana sekarang? Perasaan bingung ya bu ya, bingung. Terus sedihnya ada gitu, sedihnya saya tuh udah apa ya istilahnya itu udah berusaha begini begitu. Terus apa dari segi soal kadang ya ketika kita membuat soal itu, kita tuh membuat soal itu kan tidak mudah ya gitu kan, kadang oh ya soal ini harus seperti ini seperti ini seperti ini gitu. Saya sudah menyesuaikan untuk pembuatan soal misalkan ya katanya anak-anak diajarin soal-soal hot gitu kan, mencoba untuknya seperti itu gitu, kemudian menyiapkan anak-anak juga supaya bisa menjawab, tapi kenapa ketika praktiknya kok hasilnya masih seperti itu gitu. Coba bu, kita kan sekarang duduk nih kan, kita ngobrol sekarang. Tujuan ibu tuh apa sih obrolan kita ini? Tujuan saya sebenarnya saya pengen ini ya bu ya, pengen saya punya cara yang tepat untuk memperbaiki hasil belajar anak-anak supaya ya intinya meningkatkan hasil belajar anak sih bu. Caranya gimana ya gitu, cara meningkatkan. Kita kan seorang guru itu pasti memiliki masalah dengan anak ya bu, pasti punya permasalahan dengan anak. Kemudian solusi yang akan kita dapatkan atau solusi yang akan kita temukan, apakah ibu sudah memiliki solusi tersebut dalam memecahkan masalah ini? Saya pernah ya bu ya, apa namanya tadi ketika saya memberi informasi awal kepada anak, kenapa tidak bisa menyelesaikan soal seperti ini atau kenapa hasil belajar hasil ulangannya kok nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Saya tanyakan jawaban anak-anak macam-macam, intinya adalah apa karena mereka tidak tertarik dengan pelajarannya, apa karena saya penyampaiannya gitu kan ya, apa bisa jadi soal yang saya buat itu kurang pas gitu. Jadi banyak sekali gitu di pikiran saya itu bercabang-cabang, apakah ini sampai sekarang juga akhirnya di kelas ini tuh belum terselesaikan gitu masalahnya gitu. Nah, tapi ibu udah ada sedikit solusi, mungkin udah ada sedikit gambaran solusi. Ya, saya mencoba untuk lebih rapih lagi ya bu ya, lebih rapih lagi melakukan kegiatan pembelajaran gitu kan, dalam artian oh iya anak itu lebih senang belajarnya seperti apa, saya mencoba untuk melakukan pendekatan itu gitu. Kemudian saya juga memberikan apa kesempatan anak untuk lebih banyak kita sharing gitu, sharing diskusi gitu kan, untuk membahas misalkan apa ya permasalahan di sekitar materi pembelajaran gitu. Kemudian bu, setelah ibu menceritakan permasalahan ibu sekarang, kemudian ibu juga tadi kan sudah mengutarakan beberapa solusi untuk permasalahan ke depan. Selanjutnya perasaan ibu sekarang bagaimana? Perasaan saya ya akhirnya ya saya ini ya bu ya apa saya diajak untuk menata ulang lagi lebih rapi gitu ya, yang harus saya lakukan itu harus seperti apa gitu. Jadi enggak berarti saya harus begini ya, tapi saya harus benar-benar membuat satu konsepan yang jelas gitu dari awal sampai akhir yang harus saya lakukan supaya permasalahan anak saya itu anak didik saya itu bisa terselesaikan dengan baik sih kesannya gitu. Setelah ibu apa nanya begini begitu. Berarti kira-kira kalau boleh tahu nih Bu Risma, kapan akan mulai dilaksanakan solusi-solusi yang tadi Bu Risma utarakan? Saya akan coba ke ini dulu ya bu, yang secepatnya saya coba ketika memang ada jam pelajaran saya dan agenda pertama yang saya lakukan, saya harus melakukan rapat dulu sama anak-anak gitu kan, kemudian mereka mau belajarnya seperti apa gitu. Terus ya mudah-mudahan itu langkah awal saya sih, langkah selanjutnya akan saya pikirkan. Berarti insya Allah akan secepatnya dilakukan ya Bu. Semoga kedepannya anak-anak kita
kita jauh lebih baik lagi ya Bu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita hadapi dengan bijaksana, dengan baik. Tetap semangat Bu Risma. Terima kasih Bu, terima Baik. kasih. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Baik, alhamdulillah ya sudah dilaksanakannya ini percakapan para ibu dan rekan ibu ya, ibu sebagai coach dan ibu Risma sebagai coach. Nah, dari percakapan tadi nih, bagaimana yang ibu rasakan? Dari percakapan tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Coaches juga merasa terbuka mengutarakan permasalahan-permasalahannya. Kemudian kami juga mengutarakan atau membicarakan tentang solusinya ke depannya akan seperti apa. Dan alhamdulillah coach juga akan melaksanakan dengan secepatnya begitu Iya. Bu. Ya, alhamdulillah dapat ibu ya. Nah, Alhamdulillah, Bu, iya. tadi kan ibu solusinya udah ada dan percakapan antara ibu Risma dan ibu Sri tadi ya, antara coach dan coachi. Nah, misalnya sudah bagus ya Bu ya, apalagi kalau sering berlatih ya Bu ya. Tapi kan ini bukan kali pertama ya ibu melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Ya, dan coaching akan semakin baik kalau kita juga sering berlatih ya Bu ya. Nah, tadi kan ibu mengharapkan saya itu mengobservasi atau melihat ibu itu yang lebih ditekankan itu kepada menggali potensi, Iya. kemudian memiliki kesadaran penuh ya Bu ya, kemudian menggali pertanyaan yang berbobot. Kalau saya perhatikan tadi sudah bagus, karena kita kan tidak boleh ada kata mengapa gitu kan ya, atau misalkan menyalahkan lah ibaratnya itu ya. Tadi tidak ada ya saya lihat ya, itu tidak seperti itu, tidak memberikan ini kepada coaching ya Bu ya. Dan ingin saya tambahkan yaitu proses coaching itu kita berharap coaching banyak yang bercerita ya Bu ya. Jadi Iya. bukan ibunya, bukan coachnya, bukan Iya, ininya, baik, Bu, ya. iya. Kemudian tadi dari menggali pertanyaan sudah bagus juga. Cuma yang saya perhatikan tadi sepertinya memang coaching jangan terlalu banyak berbicara ya Bu ya. Harus coaching yang banyak ngomong ya Bu ya. Kemudian supaya ia betul ia itu sadar kalau misalkan dia itu mempunyai potensi ya Bu ya. Nah, Ibu hanya menggalinya saja gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kita harus sering-sering banyak latihan ya Bu ya, agar proses coaching ini benar-benar baik ya Bu ya. Nah, semoga Ibu kedepannya bisa sukses dan bisa melaksanakan coaching-coaching selanjutnya dengan baik ya Bu ya. Amin. Baik, terima kasih Bu. Ya, nah untuk kedepannya kompetensi mana lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching kita kali ini? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah untuk lebih mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sih Bu, supaya lebih bisa menggali informasi daripada coaches untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini ya Bu ya. Dan Ibu juga sudah melakukan proses coaching tadi dengan coaching dengan baik sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Nah, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Waalaikumsalam, Bu Risma. Ya, Bu Irma katanya sekarang mau melakukan coaching ya Bu Irma ya. Betul sekali, Bu. Ya, alhamdulillah Bu Irma. Dalam proses coaching itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya Bu Irma ya. Iya, betul sekali, Bu. Oke, Bu Irma akan melakukan proses coaching dengan alur apa Bu Irma? Alur kita. Alur Tirta. Oke Bu Irma, dari alur Tirta ini kira-kira kompetensi coaching apa yang mau Ibu kembangkan? Ya, dari proses coaching ini ya Bu ya, ada 3 ya Bu ya, ada 3 alur yang akan saya kembangkan ya Bu ya, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot gitu. Dari ketiga hal tersebut bisa dispesifikkan lagi kira-kira apa yang mau lebih dikembangkan? Yang lebih dikembangkan itu mungkin ini ya Bu ya, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu sih Bu. Nah, secara aktif Dan nah, untuk melihat keberhasilannya Bu Irma dan proses coaching yang akan Bu Irma lakukan, kira-kira indikatornya apa Bu? indikator pencapaiannya itu saya ingin coaching mendapatkan solusi Bu ya, mendapatkan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah ya Bu ya, bagaimana cara coaching menyelesaikan masalahnya. Oke, baik Bu Irma, mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Irma. Amin. Terima kasih, Oke, Bu. silakan melanjutkan dengan coaching Bu Irma. Baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Irma.
ya, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Iya. Begini Bu, dalam pertemuan kali ini ya Bu, kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Ibu siap dulu? Insya Allah siap Bu, harus siap. Harus siap ya Bu ya. Ya. Nah, ngomong Ibu, kemarin katanya kan ada yang mau bicara sama saya. Kira apa ya? Ini Bu, sebetulnya saya ada sedikit permasalahan di sekolah. Itu mengenai orang tua yang memang kurang dalam masalah IT Bu. Jadi beberapa orang tua ini memang kebetulan tidak memiliki handphone yang ada grup WhatsApp. Jadi ketika saya memberikan tugas kepada anak-anak yang memang mengharuskan mengirim lewat grup, itu mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi tersebut. Ya, berarti ada orang tua ya Bu ya yang kurang dalam IT, Iya. kemudian juga dari fasilitasnya Bu ya, Iya, dari betul. handphonenya ya Bu ya. Kemudian Betul. terus selama ini apa sih yang sudah lakukan atau menghadapi dari masalah yang dihadapi itu? Ya, yang sudah saya lakukan adalah berkomunikasi dengan ketua komite kelas untuk memiliki solusi, dan alhamdulillah sekarang memang ada satu solusi, yaitu bagi orang tua yang tidak memiliki grup WA bisa menanyakan kepada orang tua yang lain Bu. Sementara masih itu sih solusinya. Berarti dengan ketua komite ya Bu Iya, ya, dengan pertama. ketua komite kelas. Kemudian selama ini ya Bu ya, perasaan Ibu bagaimana sih dalam menghadapi situasi seperti ini? Masalah Iya, sebetulnya pertama-tama sih saya agak bingung ya Bu, ini bagaimana kira-kira saya menghadapi situasi ini. Karena kebetulan dalam kurikulum Merdeka ini kan ada beberapa materi yang memang harus di-download dari Google gitu Bu. Jadi saya pertamanya bingung, ini bagaimana orang tua nanti menolong anaknya untuk mencapai supaya nilainya ada gitu. Akhirnya setelah saya berkomunikasi dengan ketua komite, ada sedikit arahan lah, ada sedikit gambaran lah Bu untuk kedepannya bagaimana. Iya, Bu ya. Kemudian ya kita kan udah bersama nih. Nah, saya boleh tahu sih, tujuan ya Bu ya, tujuan dari percakapan kita ini apa sih? Ya, tujuannya sih Bu supaya saya dapat solusi, kemudian supaya saya juga bisa agak sedikit lega lah gitu. Kira-kira apa kedepannya ini, langkah saya ini betul apa tidak gitu selanjutnya. Nah, kemudian solusi ya Bu. Solusi kedepannya itu bagaimana Bu dalam menyikapi masalah ini? Ya, untuk solusi sih Bu, kebetulan karena saya sudah ngobrol dengan ketua komite kelas, untuk solusi ke depan mungkin saya akan menyediakan materi berupa file yang sudah saya print gitu. Jadi nanti begitu sudah saya print, akan saya bagikan kepada anak-anak yang memang orang tuanya minim dalam IT. Iya. Kemudian apa namanya? Bu Sari Bu ya, tadi solusi yang Ibu akan lakukan gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian menurut Ibu seberapa penting sih Bu apa namanya ya? Hal itu dalam melaksanakan tadi Ibu apa namanya dari solusi jadi seperti itu. Aduh Ibu. Misalnya benar ya, dari solusi Ibu akan lakukan. Kemudian menurut Ibu seberapa penting ya yang harus Ibu lakukan ini penting sih Bu, dari solusi yang tadi Ibu sudah utarakan. Kalau seberapa penting, menurut saya sih penting Bu, karena kebetulan kurikulum Merdeka ini kan mengarahkan anak juga supaya bisa mandiri juga, supaya bisa merdeka juga, tapi tentu dengan materi-materi yang saya sampaikan di sekolah. Berarti intinya penting Bu ya. Iya, penting sekali. Kemudian setelah Ibu menceritakan masalah ini, terus apa sih tujuannya kita hari ini untuk menemukan solusi-solusi yang Ibu tadi sudah utarakan ya Bu ya. Kemudian apa yang harus Ibu lakukan ke depan selanjutnya? Yang harus saya lakukan ke depannya adalah tentunya lebih mempersiapkan lagi materi untuk anak-anak yang memang orang tuanya tidak masuk ke grup, jadi mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sedikit lega sih Bu, alhamdulillah lega, karena dari beberapa percakapan tadi saya juga memiliki beberapa solusi juga. Intinya lega sih Bu, alhamdulillah.
Alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu sudah melakukan pengisian. Alhamdulillah. Kemudian kalau boleh tahu kapan Ibu akan melaksanakan itu? Secepatnya Bu, mungkin setelah kegiatan MPLS ini berakhir, kemudian pembelajaran sudah kondusif seperti biasa, itu akan saya terapkan di sekolah. Berarti akan segera dilaksanakan ya Bu Iya. ya. Dan semoga kedepannya anak-anak kita juga jauh lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu, baik. Alhamdulillah Bu ya, kita sudah melaksanakan coaching. Semoga kedepannya kita bisa memberikan pelajaran yang baik kepada siswa, kemudian ke siswa bisa menjadi siswa yang soleh, yang baik Bu ya. Ya baik Bu, terima kasih banyak Bu Irma. Sama-sama Ibu. Bu Irma, bagaimana perasaannya setelah coaching hari ini? Luar biasa kami bisa lihat ya. Baik Bu, lancar sekali insya Allah. Wah, ya. Bu Irma, tadi kan potensi yang ingin dikembangkan itu ada mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif, itu sudah terlihat ya, tadi saya simak. Nah, kira-kira Bu Irma, selain potensi yang tadi, nanti ke depannya Bu Irma mau mengembangkan potensi yang mana lagi? Insya Allah ya Bu ya, kedepannya itu saya akan mengembangkan potensi saya itu tadi ya Bu ya, dari pertanyaan yang berbobot itu Bu, nanti kedepannya saya akan lebih lagi, karena kan tadi dari mengajukan pertanyaan mungkin saya masih agak ini ya Bu ya, kurang maksimal gitu Bu dalam memberikan pertanyaan Bu. Oke, selain itu apa yang Bu Irma dapatkan dari proses coaching ini? Alhamdulillah Bu ya, dari coaching yang tadi itu saya itu jadi lebih tahu ya Bu ya, dari tujuan tadi coaches tersebut, kemudian alhamdulillah juga dari solusi-solusinya juga udah dapet ya Bu ya, kemudian juga insya Allah juga saya itu sudah melaksanakan coaching dengan alur kita ya Bu, insya Allah gitu maksudnya. Ya, sudah terlihat tadi ya kalau petanya. Oke, sudah bagus. Oke ya, Bu Irma, selamat terlatih lagi melakukan coaching kepada yang lainnya. Ya, tetap semangat. Terima kasih untuk kasih coaching hari ini Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. terima kasih juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Risma, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu alhamdulillah sehat. Ibu gimana Bu? Baik, alhamdulillah. Ibu hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Iya. Saya di sini bertugas sebagai supervisi. Sebelum melaksanakan proses coaching ini, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nanti saya akan mengamati Ibu sebagai coach dengan coaches Ibu. Kemudian, apakah dalam proses coaching Ibu ini ada alur cerita atau belum? Kemudian juga saya akan melihat beberapa pertanyaan yang Ibu akan ajukan kepada coaches, apakah berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach atau tidak. Kemudian Ibu juga jangan lupa ya, dalam proses coaching kali ini itu harus ada beberapa konsep, diantaranya kemitraan, kemudian prosesnya apakah aktif atau tidak, kemudian memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coaches. Kemudian sebelum proses coaching ini berlanjut, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu udah siap? Iya Ibu, mangga. Ya. Di antaranya adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi saya bisa mendengarkan aktif ya Bu. Tapi yang paling utama adalah hadir secara penuh dulu, kemudian hadir penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif. Kalau lebih spesifik lagi, kira-kira yang mana Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan adalah saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dan bisa mendengarkan. Kemudian indikator apa saja yang ingin Ibu capai, yang Ibu harapkan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikatornya dari dua kompetensi tersebut yang terlihat mungkin adalah itu ya Bu ya, di coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan atau tujuan yang diharapkan dari coach itu tercapai. Baik, terima kasih banyak Bu Risma atas jawabannya. Silakan Ibu menjalani coaching bersama rekan Ibu. Baik, nanti ngobrol lagi ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Risma. Bagaimana kemarin Bu Irma? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Irma, iya kemarin katanya Bu Irma ada sesuatu yang mau disampaikan Bu Irma ya? Kalau kita hadir sekarang Bu Irma, kira-kira tujuan kita sekarang mau apa sih Bu Irma?
tujuannya Bu ini ya Bu, saya itu ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah yang saya hadapi saat ini. Kenapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Risma. Bagaimana sehat Bu Irma? Alhamdulillah Ibu. Irma, kemarin katanya ada sesuatu yang mau disampaikan Bu Irma Betul ya. sekali, Bu. Irma, kita ketemu hari ini tujuannya ada apa ya Bu Irma ya? Ini Bu, saya itu ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Kebetulan saya ada sedikit masalah di koneksi. Sama di kamar. Iya. Irma bisa diceritakan lebih detail nggak masalah situasi apa? Ini Bu, saya kan ngajar di kelas bawah ya Bu ya. Nah, pada saat pembelajaran itu ada beberapa siswa ya Bu ya yang selalu ribut di kelas Bu. Jadi pembelajarannya kurang efektif gitu Bu. Ribut Iya. Bisa Ibu ceritakan bagaimana keributan yang dilakukan sama anak? Saat pembelajaran ya Bu ya, siswa itu yang itu apa namanya selalu misalkan ada yang lari-larian di kelas, berteriak, ada yang nangis, kemudian ada juga yang jahil ke teman-temannya gitu Bu. Jadi pokoknya suasananya gaduh aja gitu Bu saat pembelajaran. Bagaimana perasaan Bu Irma menghadapi masalah tersebut? Wah, sangat galau sekali ya Bu ya melihat apa namanya ekspresi mereka pada saat pembelajaran yang suasana yang gaduh itu. Saya itu pusing sekali Bu melihatnya Bu gitu. Nah, kira-kira nih Bu Irma sudah punya solusinya belum dari permasalahan yang Ada sih Bu solusi itu sedikit solusi dari saya ya. Misalkan ini pada saat apa namanya anak di kelas itu saya itu mencoba mendekati dulu ya Bu. Mendekati anak tadi yang berhari-hari itu saya mencoba mendekati dulu. Kenapa sih kok saat belajar begini kok begini gitu. Itu mencoba mendekati dulu Bu dan menasihatilah yang lebih utama itu. bagaimana hasilnya? Alhamdulillah ya Bu ya sedikit demi sedikit walaupun tidak sepenuhnya saat pembelajaran ini ya, tapi dengan tadi mendekati kemudian menasihati beberapa menit ke depan lah saat pembelajaran itu ada perubahan sedikit mungkin Bu. Oke, Bu Irma boleh diinikan lagi ya dari awal tadi tujuannya kan Bu Irma mau apa tadi tujuan kita sekarang? Menurut solusi Mendapatkan solusi ya, mendapatkan solusi kemudian Bu Irma juga sudah dapatkan solusinya ya Bu ya? Iya, oke. Bisa ditegaskan lagi Bu solusinya seperti apa? ya, pertama ya Bu ya saya kan apa namanya mendekatkan dulu kepada siswa tadi Bu ya, pada siswa. Kemudian yang kedua itu mencari tahu dulu nih siswa ini kenapa. Jadi saya itu mengidentifikasi dulu pada siswa ya Bu ya yang tadi itu kenapa, apa mungkin apa saya saat pembelajaran siswa itu tidak senang pada saya gitu ya Bu ya. Jadi saya itu mendekati dulu kepada anak yang bermasalah tadi. Kemudian saya juga apa namanya mencari apa namanya tahu dulu tadi kan ya udah ya. Kemudian ke teman sejawat juga saya juga apa namanya meminta pendapat ini bagaimana sih gitu kan atas permasalahan saya itu. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan orang tua yang juga tentunya kenapa sih mungkin di rumahnya ada sesuatu hal yang sampai ke bawa ke sekolah jadi mengakibatkan hal tersebut seperti itu gitu sih Bu. Oke, Bu Irma, apa yang dilakukan sama terus ya? Insya Allah, Bu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Irma nih? Alhamdulillah sih Bu lega ya, lega sekali sudah bisa bercakap-cakap Ibu, apa namanya bercurhat lah intinya Bu ya dengan Ibu ya atas permasalahan yang saya alami di kelas. Oke Bu Irma, kira-kira nih dari sekian solusinya sudah Bu Irma sampaikan, kapan Bu Irma mau melakukannya? Cepatnya mungkin Bu ya, insya Allah secepatnya saya akan melaksanakan tadi yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah cepatnya. Oke Bu Irma, mudah-mudahan segera selesai ya Bu Irma ya. Insya Allah Ibu. Semangat Bu Irma, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai Bu Risma Sudah observasinya? Ibu, sudah Ibu, alhamdulillah sudah. Iya, tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian dari indikator yang kita harapkan tadi dalam proses coaching itu, kira-kira apa, potensi apa yang kita dapat hari ini Bu? Ya, potensi yang kita dapat hari ini tadi saya mencoba mengajukan beberapa pertanyaan ya. Entah
itu dikatakan berbobot atau tidak, tapi dari pertanyaan tersebut ternyata bisa mengarahkan coach untuk bisa menggali permasalahannya dan mencoba menemukan menjawab solusi mencari ya, Bu. solusinya sendiri gitu, Bu. Seperti itu sih, Bu. Ya. Kemudian juga apa ya, saya mencoba ke alur tirtanya, saya lihat tadi coaching apa ya, ke coachingnya apa ada alur tirta. Ya, berarti dari percakapan coaching Ibu tadi sudah menemukan solusi ya, Bu. Kemudian juga Ibu juga sudah tahu aksinya kapan. Menurut Ibu juga bagus tadi pembicaraan, dan menurut saya juga bagus. Tadi kan Ibu mengharapkan saya melihat dan mengobservasi. Yang saya lihat adalah semuanya sudah berjalan dengan baik, kemudian menggali potensi juga sudah ada, kesadaran penuh juga ada, dan pertanyaan yang berbobot juga ada. Namun ada beberapa juga, Bu, diantaranya adalah bukan cuma memperhatikan seperti pertanyaan yang berbobot tadi, namun kalau bisa nanti pertanyaannya lebih dikurangi lagi ya, Bu, supaya coaches nanti bisa tidak terlalu banyak berbicara gitu, tapi menjelaskan dan mengarahkan ke permasalahannya. Gitu ya, Bu, lebih banyak latihan lagi ya, Bu Risma ya. Semoga kedepannya sukses dan melaksanakan coaching dengan baik. Ya, untuk kedepannya kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan satu, saya harus tahu latar belakang coachingnya ya, Bu, ya. Harus tahu latar belakang coaching, kemudian melatih kemampuan saya untuk membuat pertanyaan gitu. Kesana mungkin ya, Bu, ya, dan menambah apa ya, wawasan saya harus nambah dulu gitu. Luar biasa sekali, bagus sekali Bu Risma. Terima kasih banyak. Ya, kita akhiri sampai di sini ya, Bu. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.